Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Setiap kita, setiap manusia pasti menghadapi problematika. Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya. Ada yang diliputi dengan kesedihan karena memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang diserang dengan kegundah gulanaan karena mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang. Dan ada juga yang bersedih karena merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan banyak orang yang mencari solusi dari problematika yang ia hadapi. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Dia harus berusaha. Akan tapi solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir, bahkan dia adalah solusi yang pertama sebelum usaha yang lain dilakukan. Bukankah para ulama menyatakan bahwasanya doa silahul mukmin? Doa adalah senjata orang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, tetapi dia senjata pertama yang harus digunakan pertama kali. Yakin bahwasanya segala problematika, segala masalah, jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka hilang dengan sekejap mata. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit, keluar dari hatinya yang sangat dalam, bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mengalami problematika, juga mengalami kesedihan. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, anni massani yadhur, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Suatu kalimat yang keluar dari Nabi Ayub alaihissalam dengan doa yang tulus dari hati yang dalam, Allah hilangkan penyakit yang dia alami bertahun-tahun. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan paus, kemudian dia tenggelam dalam 3 kegelapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fi adh-dhulumat. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang berbuat zalim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajibna lahu. Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Makanya Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya ini penyelamatan ini bukan khusus buat Nabi Yunus alaihissalam. Allah sebutkan lagi dalam surat yang sama, dalam surat Anbiya, tentang Zakaria. Wa Zakaria iznada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tatkala Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendiri. Nabi Zakaria ingin punya anak. Wa anta khairul warithin. Nah, Allah yang akan memberikan ya anugerah anak.
Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihissalam. Saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk merenungkan bahwasanya doa merupakan senjata yang pertama, bukan senjata yang terakhir. Bukan berarti saya mengajak para pemirsa untuk tidak berusaha, usaha terus dijalankan. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, Nabi SAW memerintahkan untuk berusaha. Tetapi doa merupakan senjata yang pertama. Dan jangan pernah kita meremehkan doa. Doa sering mendatangkan keajaiban. Oleh karenanya, disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kenapa Nabi Zakaria setelah nikah sekian lama dan setelah mencapai masa tua, baru kemudian beliau meminta agar dianugerahi seorang anak. Kenapa? Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam. Pada Maryam binti Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi Maryam dipelihara oleh Zakaria. Tatkala Zakaria masuk di kamarnya Maryam atau di mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Zakaria mendapati ada rizki yang Allah berikan kepada Maryam. Anna laki hadha? Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rizki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Maryam tidak keluar dari rumahnya. Seharusnya makanan tersebut diantarkan oleh Zakaria. Ternyata tiba-tiba ada makanan di situ. Maka ini menakjubkan Zakaria alaihi salam. Ternyata bisa datang rizki, dan rizki yang datang pada Maryam rizki yang menakjubkan. Disebutkan para ahli tafsir, Allah memberikan dia buah-buahan yang tidak muncul kecuali di musim panas, Allah hidangkan di musim dingin. Dan sebaliknya tatkala musim panas, Allah hidangkan buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Dari situ kata Allah, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka tatkala itu Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ternyata Allah bisa mendatangkan makanan atau buah-buahan yang tidak tumbuh di musim dingin saja kecuali di musim dingin, Allah munculkan di musim panas dan sebaliknya. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat keajaiban tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan doa Zakaria dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasya'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya." Yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, inni wahana al-'azmu minni wasya'ala ar-ra'su shayba." Ya Allah, aku sudah sangat tua. Kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Dia mengatakan, ya Allah, istriku sudah mandul, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul. Kalau dilihat secara sebab, tidak mungkin ada seorang anak dari istri yang mandul, apalagi dari orang yang sudah sangat tua. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus, dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahinin ghafil." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, Tetapi tatkala berdoa perlu keseriusan, keyakinan, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir tatkala Allah turun ke langit dunia dan Allah menyatakan, "Hal min mustaghfirin fa aghfiralah." Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar akan aku ampuni? "Hal min sa'ilin fa utiya su'lah." Apakah ada di antara hambaku yang meminta akan aku kabulkan permohonannya?
Barang siapa yang bangun tengah malam, kemudian dibuka dengan salat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan doa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Atahza' bid-du'ain wa tasdarihi, wa ma tadri ma sana'ad du'a'u." Apakah janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadil inqidha'u. Kata Imam Syafi'i, doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan pengharapan, niscaya Allah akan menghilangkan segala problematika yang kita hadapi dengan doa yang tulus. Demikianlah para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.